mental illness itu sebenarnya ya bisa sampai menyakiti diri sendiri, self harming itu. Bahkan sampai bisa meninggal, kehilangan nyawa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua di Germa Perempuan, berbicara seputar perempuan. Kali ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya nggak datang sih, kita paksa. Seorang yang most inspirational, Vika Galuh Febrianti. Terima kasih sudah diundang, terima kasih. Sosok ini tuh track record pengalamannya sudah cukup jauh. Bahkan dia ini pernah menginjak bukan instansi apa sih? Ya pokoknya berkancah nasional lah gitu ya. Jadi pengalamannya cukup luas, jadi valid untuk kita jadikan narasumber. Kali ini kita akan berbicara tentang mental health ya, dari sudut pandang perempuan tentunya, karena ini Germa Perempuan, berbicara seputar perempuan. Oke. Vika, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana rasanya ditodong masuk ke studio ini? Aduh, deg-degan ya, berasa aku ditembak pacar. Kalau misalkan berbicara topik nih mental health, kayaknya nih dari pandangan Akang tuh cukup bisa relevan gitu mengutarakan ke teman-teman semua. Karena kan istilahnya kamu tuh pernah mengalami situasi yang luas gitu ya. Pernah berada di organisasi lokal, internal, bahkan nasional gitu. Jadi mental health kan kadang butuh ketika kita sedang aku mau melangkah lebih jauh, aku mau tantangan lebih besar gitu. Apa sih mental health itu? Sebenarnya kalau bicara soal mental health ya Kang, di aku pribadi itu cakupannya memang cukup luas gitu. Kadang ada mental health itu ada mental illness, ada yang mental health yang memang berarah ke positivity gitu kan. Jadi kalau bicara soal mental health, aku pribadi ya salah satu orang yang memang saat ini masih aktif sebagai mental health aktivis dan memang sempat mengalami mental illness gitu. Jadi cukup akrab, cukup terpapar dengan konsep-konsep istilah gitu ya. Gitu. Ya, maksudnya istilahnya nggak yang terlalu mendalam juga, tapi istilahnya nggak terlalu baku juga ya, yang nggak terlalu akademis psikolog banget enggak. Soalnya gini, kebanyakan kan kalau perempuan gitu ya, bukan berarti kita menyampingkan perempuan gitu. Perempuan tuh perempuan tuh kan rapuh gitu ya. Betul. Jadi kadang istilahnya situasi yang cowok-cowok bisa hadapin dengan cuek gitu, perempuan tuh biasanya jatuh atau terlalu dalam gitu maksudnya. Betul. Nah, setuju. Makanya kita pilih topik ini tuh biar teman-teman khususnya perempuan di sana tuh bisa bisa lebih menemukan jawaban gitu, atau salah satu referensi lah ya dari sudut pandang perempuan gitu. Kalau misalkan tadi mental illness nih, biasanya yang terjadi di perempuan itu atau secara sudut pandang kamu deh, apa biasanya? Hal receh, dari mulai hal receh deh. Apa ya? Sebelumnya aku menyapa dulu, halo insan perempuan dimanapun teman-teman berada yang sedang menonton. Aku mewakili perempuan di Indonesia. Perempuan di Indonesia. Soalnya cakupannya sama, jadi disclaimer-nya mewakili seluruh perempuan di Indonesia. Salah satu perempuan yang ada di sekitar teman-teman gitu. Jadi kalau bicara soal mental illness, dari hal kecil, dari hal receh, sebenarnya itu bisa jadi mental illness kan. Kalau dari Vika pribadi, karena aku jadi salah satu mahasiswa kesehatan, aku juga menjadi salah satu pengurus organisasi tingkat nasional. Hal receh terkait nggak dibales sama partner lah, nggak dibales dosen lah, itu tuh kadang-kadang bikin overthinking gitu. Aduh, aku salah ngechat kali ya, aku salah pembukanya gitu ya, aku kurang sopan gitu ya ke dosen, aku ngechat ini gimana ya gitu. Jadi sejujurnya di organisasi tingkat nasional itu kan nggak mudah ya Kang ya, banyak bertemu. Serius, saya tidak tahu mohon maaf. Soalnya banyak bertemu dengan ratusan pasang mata, terus orang-orang yang memang punya jabatan tinggi gitu di organisasi kesehatan. Terus pengalamannya lebih jauh dari kita. Betul. Jadi aku cakupannya memang berkancah berkiprah di organisasi tingkat nasional tuh sampai bertemu sama orang-orang penting gitu. Makanya aku yang kadang
aduh ini gimana ya, harus ngomong apa ya nanti, aku harus good manner, good appearance gitu kan, harus good looking juga gitu. Kadang-kadang hal receh seperti itu aja gitu bisa bikin stres yang luar biasa gitu. Aduh nanti harus pakai baju apa, aduh nanti harus pakai lipstick warna apa, jadi parno gitu. Iya, overthinking sih. Overthinking gitu. Biasanya itu jatuhnya hanya sebatas gitu, overthinking doang gitu. Kalau misalkan hal receh seperti tadi ya, jatuhnya ke kita tuh mental illness itu hanya sebatas gimana ya, panik atau misalkan gimana, nggak sampai ke aku nyerah deh, aku gak datang deh, nggak sampai gitu. Tergantung how people overcomes gemeternya itu, sejauh mana dia bisa memanage diri gitu. Kalau aku sejujurnya itu yang mau kita bahas. Cara memanage gimana? Kalau aku di awal-awal jujur bukan orang yang ahli dalam memanage emosi. Jadi benar. Emosi itu kan nggak selamanya kita marah-marah, ih lu tuh gitu kan, nggak selamanya emosi itu marah-marah, tapi emosi positif juga kadang harus dikontrol. Senang berlebihan kan nggak lucu kalau ketemu sama orang yang aduh tiba-tiba Star Trek gitu. Semua sifat emosi emang gitu sih, sulit dikontrol. Harus dikontrol. Jadi aku juga sebetulnya bukan orang yang memang mahir, bukan orang yang memang pandai dalam mengontrol emosi. Cuman makin sini makin banyak ketemu orang, kita tuh bisa belajar dari cara orang gitu. Jadi mengcopy apa yang orang lakukan. Misal nih, Kang, kalau Akang ada ujian di kampus misalkan, kalau Akang kuliah, Akang gimana ngadepinnya gitu? Entah Akang belajar semalaman atau Akang cuek bodo amat main game? Kalau Akang pribadi cuek gitu. Nah kan kalau aku beda lagi, nggak gitu. Jadi kadang-kadang bertemu orang tuh memang penting kan untuk kita niru. Iya, kita nge-copy mereka gitu. Jadi gimana sih cara mereka gitu. Tapi menirunya tidak sama persis gitu, tapi kita modifikasi. Kalau Akang kan tadi main game, kalau aku mungkin bersolek gitu karena perempuan gitu. Jadi harus dimodifikasi. Jadi istilahnya kalau misalkan mental illnessnya penyebabnya itu adalah hal yang receh gitu ya, masih bisa kita kontrol lah ya dengan dengan tindak yang mudah juga gitu. Gak harus sampai nyerah, gak harus sampai down. Betul. Salah satunya dengan cara mempelajari pembawaan orang lain dalam menghadapi situasi yang sama. Next kita beralih ke yang middle gitu. Kan tadi receh, middle nih. Contohnya apa sih? Kalau yang middle, aku pribadi contohnya kayak dikejar deadline kuliah, tapi aku juga harus mengerjakan satu project di organisasi. Itu middle. Kalau di saya itu isi. Iya, karena perempuan itu overthinking kan. Jadi hal yang receh aja yang maksudnya kalau cowok itu kan berpikir hal-hal yang logik tuh nggak usah gitu dibikin overthinking segala macam gitu. Mungkin kalau cowok ya elah perkara tugas doang, hello gitu kan. Kan kalau cowok aduh tugas ini belum, aduh mana besok ada acara organisasi, aduh mana besok, pokoknya hal-hal yang memang membuat aku tuh keteteran itu aku kategorikan ke dalam gangguan yang middle gitu. Jadi nggak melulu si gangguannya itu benar-benar hal receh gitu. Jadi ya aku pribadi istilahnya hal receh itu tugas itu kan menunjang keberlangsungan karir di pendidikan gitu kan. Kayak kalau misalkan gak ngerjain tugas, lu gak bakal bisa masuk kelas besok atau lu bakal ditandain sama dosen gitu. Kalau misalkan gini, kalau tipikal Vika tuh pasti ngerjain gitu ya, meskipun deadline dan ngerjain. Kalau misalkan gak sempet ngerjain, apa jatuhnya ke mental gitu. Gak sempet ngerjainnya udah habis waktunya, besok masuk pelajaran itu lagi gitu. Gimana tuh? Pernah gak sih atau belum pernah? Aku ingat dulu. Gak ngerjain tugas gitu, tapi ada ketakutan gitu. Aku gak mau kuliah sekarang belum ngerjain tugas misalnya. Tergantung sih Kang, tergantung tugasnya apa dan dosennya seperti apa. Jadi sebenarnya berbicara soal mental, kita tuh dilatih, diasah, dipaksa untuk mempelajari kondisi psikologis seseorang. Kayak misalkan saya pertama kali ketemu Akang, tiba-tiba Akang nyapa, hai gitu, aku bisa melihat bahwa Akang tuh terbuka gitu, dia menyapa aku duluan. Iya, tapi ketika dosen yang memang besok dikumpul titik, nggak ada ngomong lagi gitu, itu yang bikin aku panik biasanya gitu. Jadi aku juga sebenarnya bukan orang yang taat banget ngumpul tugas. Aku pernah juga pernah juga aku gitu. Mohon maaf dosen-dosen kalau sedang menonton, kami memang ya begitulah mahasiswa. Jadi nggak semua dosen aku bikin panik dan nggak semua dosen aku bikin easy gitu, bikin santuy gitu. Tapi kan gini, kalau misalkan kan tadi mengenali dulu sosoknya ya. Mengenali dulu psikologi seorang itu. Berarti kalau misalkan tipikal dosennya yang killer gitu ya, katakanlah killer, berarti kita bakal berupaya untuk ngerjain tugasnya ya, meskipun deadline gitu kan. Tapi kalau misalkan dosennya yang kayaknya si bapak baik atau si ibu baik, kita juga ada keringanan di hati gitu ya. Agak ngerjain juga alasannya logik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi ya, kalau
di saat aku nggak ngerjain tugas itu tuh aku tertampar. Jadi karena aku tidak menyukai jurusan kesehatan, jujur aku kecemplung, aku kecelakaan masuk jurusan kesehatan, makanya ada paksaan dari diri sendiri gitu, dari dalam diri sendiri. Maksudnya kayak lu tuh udah bodoh masuk kesehatan, lu nggak ngerjain tugas, mau jadi apa gitu loh. Jadi ada dorongan kayak gitu, walaupun aku nggak ngerja tapi kayak aku malas-malasan, aku megang HP gitu kan sepanjang hari. Ngapain sih lu, mending ngerja tugas gitu. Jadi nggak sampai lah ngerja tugas yang banget gitu ya, walaupun nyontek, walaupun nyalin dari orang gitu ya, ngerjain gitu. Jadi teman-teman semua, sejauh pembicaraan ini ya, salah satu mengatasi mental health apalagi illness gitu, yaitu kenali dulu sosok ya, kenali sosok seorang itu secara psikologi gitu, benar gak sih? Bukan sosok orang sih sebenarnya, salah satu mengatasi mental illness, kenali dulu siapa diri kamu. Oke, kita kemampuannya sejauh mana gitu? Ya. Kita bisa menghandle tugas itu sebanyak apa? Betul. Di waktu seperti apa? Gitu. Kadang karena ada orang yang kayak gini loh Kak, dia tuh orangnya tuh pinter banget gitu dalam hal mencatat, menulis segala macam, tapi dia kelemahannya tuh diskusi sama orang, dia kurang interaktif. Tapi aku tipikal orang yang memang aku nggak bisa nyatat loh. Aku di kelas nggak bisa fokus, anaknya tuh kinestetik banget gitu, jadi apa aja segala macam gitu dipegang gitu, orang kanan kiri digangguin gitu, tapi nggak sampai ngobrol gitu, cuman ya megang bolpen atau megang apa gitu. Aku anaknya lebih seneng yang diskusi. Kalau kelas udah ngebosenin, aku udah nggak merhatiin tuh dosen. Ya udah nanti aku belajar aja di luar gitu. Sama teman-teman diskusi. Iya, belajar aja di luar diskusi. Walaupun aku di kelas memang nggak merhatiin, tapi aku masih ada kemauan untuk memenuhi kebutuhan aku sebagai mahasiswa kesehatan untuk mengerti materinya gitu. Jadi ya kenali aja diri kamu gitu, nggak mungkin kan, maksudnya aku memaksakan juga ngajak diskusi orang yang nggak suka diskusi gitu. Jadi ya salah satu cara mengatasinya ya kenali dulu diri kamu. Kenali dulu dirimu, batasanmu itu sampai mana, limitmu itu sampai mana. Setiap orang punya limit masing-masing kan. Ya. Itu middle tadi ya. Kalau yang hard gimana tuh? Kondisi gitu. Ini kita berbicara boleh gitu ya, pengalaman pribadi Pika atau bicara secara general gitu. Ya. Biasanya yang dialami oleh sosok cewek itu yang tingkatnya itu sulit apa sih, di kondisi seperti apa gitu? Sejujurnya mungkin aku tidak mewakili perasaan perempuan kali ini. Pribadi kan? Tapi pengalaman aku sebenarnya kan unik. Aku tuh nge-track mood aku. Jadi aku salah satu cara untuk mengatasi mental illness juga bikin good affirmation setiap pagi gitu kan, afirmasi pagi lah istilahnya. Terus bikin juga mood tracker gitu, dan kita menuliskan hal-hal yang memang kita tidak mampu tampung di otak gitu. Jadi sebenarnya ketika aku analisis tuh, anak kesehatan buat analisis. Ketika aku tinjau ulang, observasi lalu analisis, dan hasilnya bahwa penyebabnya itu nggak jauh-jauh, sama-sama aja gitu. Kejadian sehari-hari, tugas-tugas yang menumpuk, kegiatan-kegiatan organisasi, kayak gitu-gitu. Cuman itu tuh ada jangka waktunya, entah sudah kronis kah, sudah di tahap mana gitu, sudah di tahap jenuh kah misalnya, ya, udah terlalu sering menemui hal seperti ini. Atau bisa juga kondisi mood yang lagi beda gitu. Ya, PMS juga kan, cewek biasanya PMS. Saya belum pernah PMS jadi gak bisa. Oh, iya. Cewek biasanya PMS ngaruh banget itu ke mood gitu. Nah biasanya sejauh yang Pika rasain gitu, pengaruh eksternal gitu. Kan kalau pendidikan itu formal, internal gitu ya, pendidikan. Kalau pengaruh eksternal mungkin itu organisasi, ekstrakurikuler atau apa gitu ya, yang menopang mental gitu, apa? Buat teman-teman cewek, mungkin kalau cewek itu identiknya dengan, mohon maaf nih ya, gak seaktif cowok gitu. Kayak cowok tuh segala dimasukin, segala diikutin gitu. Kalau cewek gimana? Kalau aku pribadi ya, mengisi kegiatan hari-hari dengan hal yang menurut aku bisa mendistract aku dari hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Karena bahayanya mental illness itu sebenarnya ya bisa sampai menyakiti diri sendiri, self hurting itu. Bahkan sampai bisa meninggal, kehilangan nyawa. Ya. Pernah lihat nggak sih video-video anak-anak remaja yang viral nyilet-nyiletin tangan, terus dia nangis-nangis sampai mau bunuh diri lah apa segala macam. Sebenarnya itu sudah ada di tahap yang memang dia stres atau depresi gitu loh. Berarti itu di samping istilahnya butuh pemulihan secara diri sendiri, butuh didampingi kan? Betul. Seperti itu kan, kasusnya udah levelnya tinggi gitu, sampai menyakiti diri sendiri, butuh pendamping psikiater biasanya kan? Iya, butuh banget ya. Tapi di tahap pertama biasanya konsultasi ke psikolog dulu sih. Tapi kalau misalkan udah benar-benar parah, pengen bunuh diri, udah merasa diri ini tidak berharga, tidak berguna, barulah kita ke psikiater gitu. Jadi mungkin saran selanjutnya adalah
carilah lingkungan yang bisa. Betul. Bener gak sih? Cari lingkungan yang bisa istilahnya membawa kamu keluar dari kondisi seperti itu. Iya. Baik itu teman atau lebih jauhnya psikolog atau psikiater gitu. Jadi jangan sampai kamu tuh ngehandle semuanya sendiri gitu kan. Betul. Karena kita punya limit masing-masing gitu loh. Maksudnya. Tapi limit ini tuh sebenarnya kalau di emosi gitu ya. Kalau di emosi itu jangan sampai dilewatin limit itu. Benar-benar. Tapi kalau kita misalkan aku punya prinsip hidup aku selalu push yourself to break a limit. Apa prinsip sampaikan? Push yourself to break a limit. Jadi setiap orang itu punya batas limit masing-masing. Tapi ketika kamu nge-push sampai limit itu kedobrak, kamu tuh melewati batas terlemah kamu. Semisal aku nih, aku insecure, aku nggak bisa lulus tepat waktu menjadi seorang sarjana gitu kan, menjadi seorang sarjana di jurusan kesehatan gitu. Jadi aku nge-push sedikit lagi, kamu tuh bisa loh gitu, kamu tuh bisa gitu. Tapi itu tidak berlaku di emosi. Oke. Di emosi, di kalau misalkan kita push emosi nih ya, kan kalau misalkan di hard skill ya, katakan hard skill itu bisa berhasil. Ya. Kalau misalkan kita nge-push batas limit kita gitu. Tapi kalau di emosi jatuhnya jadi seperti apa? Kalau semisal emosi itu terlalu ditekan, nantinya dia akan lelah. Ketika kita misalkan udah lelah nih di situasi yang kayak gini, aku tuh pengen IPK 4, pengen nilainya A, tapi lingkungannya orang-orang malas gitu. Jadi kebawa malas dan ya jangan diikutin gitu. Terus kalau misalkan kamu juga menghindar dari lingkungan itu misalnya, stigma di mereka kan jadi beda gitu kan. Ya. Abika sekarang ngejauh, Abika sekarang jadi gitu kan. Bisa gitu kan. Jadi faktor emosi, faktor mental illness-nya nambah nih. Benar. Jadi berganti nih dari gunjingan temen lah gitu. Nah, itu dia makanya dibutuhkan seorang partner, yang kedua seorang psikolog. Jadi sebenarnya aku sempat konsultasi juga ke psikolog. Psikolog aku pernah bilang kalau kamu sudah tidak mampu menampung itu semua, ceritakan ke media. Entah itu bisa buat video kayak gini atau kita bisa nulis di kertas. Jadi sesuatu hal yang sudah tidak bisa otakmu tampung, keluarkan. Entah itu punya ember, punya gayung, keluarin aja di situ gitu. Jadi istilahnya curhat itu diperbolehkan, bukan diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Diharuskan dalam takaran yang pas. Betul. Benar gak sih? Asal jangan sampai curhatin tetangga. Jangan sampai ngumbar aib juga. Betul. Kalau misalkan emang emosi kita, kata kamu tadi udah gak kuat nih, gak harus kita tekan gitu ya, gak harus kita paksa. Kadang mengeluh itu boleh loh. Mengeluh itu boleh kan? Mengeluh itu diperbolehkan. Untuk mencapai mental kita yang kembali sehat, benar gak sih? Iya. Karena kadang ada loh kan orang-orang di sekeliling aku yang memang dia tuh nahan sendiri gitu kan, nahan nggak mengungkapkan ke orang, tidak mengeluh, terlihat ambisius gitu kan, IPK-nya selalu bagus, lalala segala macam. Tapi padahal itu tuh mengganggu gitu. Dia kalau sendiri nangis, uring-uringan, marah-marah gitu, itu kan maksudnya nggak baik juga ya gitu. Lebih baik yang kayak, aku capek nih, boleh ya? Aku banyak tugas nih gitu, boleh mengeluh, asal jangan asal tahu batasan lah, tahu waktu. Jangan terlalu nyelam juga sih. Iya, jangan terlalu mengeluh gitu, karena nggak guna juga tugas dikeluhin. Kalau Akang pribadi ini paling sebel kalau misalkan dinilai, kasihan Egi. Nah, paling sebel kalau misalkan orang-orang bilang kasihan deh lu. Kadang ada orang kayak gitu juga. Maksudnya akan salah satu perspektif yang orangnya tuh idealis dan pengen terlihat sempurna. Wow. Iya, maksudnya orang tuh jangan sampai lo lihat gue ngerasa kasihan. Orang tuh jangan sampai lo lihat gue ngerasa lemah gitu. Gue kuat, gue bisa. Padahal kalau lama-lama terpapar dari faktor eksternal gitu kan, batin terluka tapi nggak dikatakan gitu. Karena jujur, aku pernah baca suatu buku. Bukan. Oh ya, aku pernah mengeluarkan buku. Jadi aku pernah baca suatu buku, itu terbitannya Pijar Psikologi, bahwa setiap luka itu memang harus disembuhkan. Mungkin kalau kita jatuh dari motor, lukanya tuh kelihatan kan, basah berdarah kan. Ya, benar. Nah, di dalam hati juga itu sebenarnya ada luka batin yang harus kita sentuh. Jadi luka batin tuh bukan didistraksi, tapi disembuhkan. Kayak misalkan anak kecil, jangan nangis nanti jajan permen ya, nanti beli es krim ya gitu. Itu tuh bukan cara menyembuhkan, tapi itu mengalihkan. Jadi misalkan Kang Egi baru putus cinta, nggak apa-apa nanti cari cewek lagi aja yang lain gitu. Itu pengalihan. Nggak gitu, itu pengalihan namanya. Tapi memang harus benar-benar diselesaikan. Kang Egi putus kenapa? Kang Egi sama ceweknya harus baik-baik aja. Jadi istilahnya kita harus nyinggung masalahnya, bukan malah membelokkan masalah, benar? Betul, harus menyentuh titik yang menjadi permasalahan. Jadi teman-teman semua, pengeluh itu diperbolehkan, selagi itu bisa membuat mental kamu kembali sehat. Betul.
Nah terakhir nih buat teman-teman semua di sana yang khususnya cewek gitu, kalau misalkan mereka lagi dalam fase yang mental illness gitu ya, apa saran Vika? Berdamailah dengan luka. Berdamailah dengan terutama luka batin gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai istilahnya ketika kalian sedang mengalami luka atau mental illness justru menghindari lingkungan. Pernah ngedengar nggak sih Kam orang yang bilang ini mah cuma urusan waktu, ini mah cuma soal waktu. Bener. Nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. But in the fake itu enggak sama sekali. Berlaku. Time heals nothing. Waktu itu tidak merubah apapun. Jadi harus kamu yang merubah gitu. Jadi benar-benar. Jadi kamunya jangan kesini kesana. Kamu yang merubah gitu. Oke. Jadi jangan tips yang selanjutnya jangan terlalu mengandalkan waktu karena waktu itu tidak mampu merubah kamu. Iya. Justru dari kamu. Kamu yang mampu mengubahnya itu gitu. Kalau misalkan masalahnya sama pacar, ya selesaikan dengan baik gitu. Kalau masalahnya dengan dosen, IPK jatuh, nilainya C, selesaikan dengan baik. Kalau masalahnya internal keluarga juga obrolin. Dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai istilahnya orang lain yang justru mengetahui atau mendengar pertama kali keluhan kita. Betul. Sampaikanlah ke orang yang terkait. Ya, dan jangan membuat masalah itu menjadi banyak pemerannya. Bener, itu. Jadi selektiflah dalam memilih teman curhat atau teman sharing gitu. Nantinya jadi rumit. Ini kayaknya gak akan cukup 3 episode. Ini butuh riset yang mendalam secara data gitu. Betul. Itulah beberapa penggalan kisah atau saran dari saudari Vika tentang teman-teman semua, terutama cewek yang sedang dalam fase mental illness, terutama mental illness gitu. Ya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini jika ada manfaatnya. See you di next episode. Terima kasih orang baik. Bye-bye.